Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Takbir saudara. Baik saudara, dimanapun Anda berada, di video kali ini kita ingin sedikit memaparkan tentang pergerakan para ulama-ulama Nusantara yang sedang bergerak menyadarkan para muhibin akut yang sudah terdoktrin sangat dalam oleh para habaib Al-Kaburi ini ya. Jadi pemirsa, bagi yang baru mengetahui tentang polemik nasab para habaib di Indonesia ini saudara ya. Jadi di sini ada istilahnya dua pergerakan yang saling melengkapi saudara. Jadi kalau Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau bergerak secara ilmiah mengungkit tentang ketersambungan silsilah dari Bani Ba'lawi ini ya. Jadi beliau bergerak di dalam bidang nasab. Dan salah satu ulama Nusantara yang tampil mendampingi beliau, seorang sayyid keturunan Rasulullah asli ya, bukan KW seperti para kabib-kabib itu, yaitu Gus Abbas Buntet. As-Sayyid Syekh Gus Abbas Buntet, cucu dari pahlawan nasional Kiai Haji Abbas Buntet, Panglima Hizbullah pada saat perebutan kemerdekaan Republik Indonesia ya, dengan Laskar PWI Sabidillahnya saudara. Kalau Kiai Imad dengan menggali silsilah nasabnya tersambung atau tidaknya, dan sudah diputuskan bahwa tidak tersambung. Tidak ada kitab yang menyatakan Bani Ba'lawi ini tersambung sampai Duriat Rasulullah. Dan Gus Abbas sendiri tugasnya adalah mengkoordinir dengan Laskar Sabilillahnya ya, Laskar PWI Sabilillah, untuk menjaga tentang pembelokan sejarah yang sudah dilakukan oleh para oknum-oknum kabib-kabib ini ya. Seperti di dalam cuplikan ceramah beliau ini ya, bisa kita simak bersama bagaimana bahayanya kalau ini sampai dibiarkan. Kita simak bersama saudara. Takbir. Ini saudara-saudara sekalian, manakala ini saudara-saudara sekalian sudah di framing Indonesia itu adalah milik mereka, kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia milik mereka, apalagi ada makam-makam palsu milik mereka, pada akhirnya saya khawatir mereka akan mengklaim Indonesia adalah milik kita, milik mereka. Kau lihat tuh, ada kuburan sesepuh-sesepuh kita tuh. Ini yang namanya bid'ah ya. Ini Al-Baghdad, ini As-Saggah, ini Al-Munawwar. Itu semua adalah mbah-mbah kita. Bagi orang Jawa itu sifatnya lupa. Apalagi ada oknum habaib yang sudah berani mengatakan awal man ja'a fi Jawa itu min ali Ba'alwi, yaitu orang yang pertama kali menginjakkan tanah Jawa itu adalah keluarga habaib dari Ba'alwi. Ini kedustaan yang sangat nyata dan Anda tidak boleh buang. Kenapa? Sebab ini adalah sudah masuk di dalam sejarah yang prinsip. Ini tanahnya orang Jawa, bukan tanahnya Habib. Betul lah, betul. Subhanallah. Saya tidak mengatakan kalau yang namanya Habib itu adalah Yahudi. Walaupun ada pakar genetika yang mengatakan seperti itu, bahwa gen mereka adalah bukan Arab tetapi Yahudi. Itu pakar genetika. Kalau mau protes sana sama pakar, jangan sama saya. Saya hanya membandingkan satu kejadian fenomena yang ada, dan itu real nyata. Kulo ngomongnya sing real mawon, sing katon ning mata mawon, sing ketinggal teng mripate kulo sali panjenengan. Apa sih? Hati-hati jangan sampai seperti Israel. Zionis Israel menguasai Palestina pertama kali adalah membuat makam palsu. Ini harus tahu. Di pinggirnya Masjidil Aqsa ada 300 makam palsu lebih, dan di sekitar Palestina ratusan ribu makam palsu yang diklaim oleh orang Zionis Israel. Yahudi mengatakan
bahwa itu adalah mbah-mbah mereka, makamnya datuk-datuk mereka. Padahal saudara-saudara sekalian, ternyata makam itu palsu berdasarkan kesaksian masyarakat setempat. Dulu tidak ada makam di sini, dulu tanah berapa, dulu adalah sawah. Tiba-tiba muncul makam diklaim oleh orang-orang Israel, ini adalah makam datuk leluhur dia. Akhirnya kemudian bergeser apa? Mengklaim tanah. Setelah itu diklaim tanah, bahwasanya saudara-saudara, tanah Palestina adalah tanahnya leluhur kami. Buktinya tuh ada makam-makam yang mbah-mbah kami tuh di sekitarnya. Tidak mungkin kalau seumpama tanah Palestina bukan milik leluhur kami. Buktinya apa? Buktinya leluhur kami tuh ada makamnya di pinggir-pinggir Palestina. Ratusan ribu makam. Itu menunjukkan bahwa Palestina itu adalah tanah leluhur makam kami. Akhirnya bergeser bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami, bukan untuk orang Palestina. Siapapun yang numpang harus diusir. Mereka mengadakan gerakan dibantu oleh Zionis yang ada, Zionis Israel yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Itu orang Palestina hancurkan, itu orang Palestina singkirkan, diusir dari tanah kelahirannya dari tahun 70 sampai sekarang belum selesai. Saya mau tanya, Anda ini sebagai bangsa Indonesia mau seperti itu terjadi di Indonesia? Jawab. Jawab yang lantang. Anda sebagai warga negara Indonesia mau itu terjadi di Indonesia? Jawab. Apakah kalau saya bicara seperti ini saya kejam sama habaib? Tidak. Apakah saya benci kepada habaib? Tidak. Anda oknum habaib, hentikan itu semua. Baru saya akan berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, sampai kapanpun akan saya kejam sama manapun. Nah, seperti itu ya saudara-saudara pernyataan dari Gus Abbas Buntet Cirebon. Beliau sebagai Panglima tertinggi PWI Laskar Sabilillah akan siap membentengi tentang pembelokan sejarah yang ada di Nusantara ini. Karena ini sudah kronis ya saudara, sudah berbahaya bagi keutuhan negara kita Republik Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Gus Abbas sendiri ya. Jadi memang sangat masuk akal sekali apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Bagaimana para Zionis Yahudi Israel di Palestina mencaplok sebuah negara dengan teknik seperti itu, dan sekarang lagi terjadi di negara kita, dan sudah banyak fakta-fakta yang ada tentang bagaimana banyak makam palsu atau tokoh-tokoh makam dari tokoh-tokoh terkenal yang dirubah, dibaklawikan sehingga mengaburkan sejarah yang asli dan berbelok menjadi diklaim oleh mereka para keturunan Ba'alawi ini. Ini sungguh sangat berbahaya saudara. Jadi seperti ada sebuah gerakan yang cukup terstruktur di sini menurut analisa saya. Bagaimana si Habib A pergerakannya mengumpulkan massa atau membuat sebuah organisasi sehingga berkumpullah massa masyarakat awam mengikuti organisasi tersebut sehingga menjadi banyaklah pengikut dari ulama atau dari masyarakat pribumi awam. Ada lagi yang berperan sebagai tokoh yang mengeluarkan doktrin-doktrin menyimpang seperti yang disebutkan Gus Abbas tadi dengan pernyataan bahwa tanah Jawa adalah milik Aulia Tarim katanya. Ini sungguh sangat berbahaya ini. Ada juga yang bergerak seperti bergerak di jalur intelektual seperti membuat buku-buku sejarah dan intinya membelokkan sejarah yang semestinya seharusnya dipilih oleh ulama Nusantara, tapi dibelokkan dengan narasi-narasi seolah-olah bahwa para habaiblah yang menjadi pelopor atau aktor di dalam berdirinya
NKRI ini, dan sudah banyak ya terjadi di mana-mana. Semoga ini dapat memberikan pencerahan buat para mukibin atau para masyarakat yang masih terlalu terdoktrin oleh para Wahabi ini ya. Sekarang biasa-biasa sajalah kita berkiblat kepada ulama Nusantara saja ya. Tapi jangan berarti kita tidak hormat ya kepada para Habib yang baik. Kalau yang baik juga banyak. Kalau terlalu terdoktrin nanti malah akan menjadi berbahaya, saudara. Kita lihat fakta yang ada. Jangan terlalu taklid buta. Kita lihat informasi, gali informasi sehingga mendapat sebuah kesimpulan yang dapat mencerahkan kita. Sekian, terima kasih. Takbir.